Bapak HM Mandenan selaku Kepala Desa Kedung Peluk yang saya hormati, sambutan-sambutan, yang ketiga doa, keempat perangkat Desa Kedung Peluk dan yang saya hormati peserta pelatihan hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah Sivitas Akademika dari Universitas Negeri Surabaya. Hari ini melakukan program kegiatan masyarakat di Desa Kedung Peluk. Bagi kami, Desa Kedung Peluk ini seperti kita ini pernah KKN di sini banyak Bapak Inggris pernah Al-Fatihah ala hadiyah wa likulliyatus sholihah wa ala man wasalatus sholih wa likulli hajjatina wa hajjatikum syaikhulillah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Kades, Kuangsan dan beserta jajarannya yang kami hormati. Harapannya apa? Penyelenggaraan pemerintahan yang dibantu oleh aplikasi-aplikasi itu untuk mempermudah pelayanan dan mempermudah itu juga bisa. Tetapi ada nilai yang lebih lagi. Jadi tidak hanya sebagai arsip, tidak hanya sebagai pencarian dana, dan tidak juga sebagai tidak ada landasannya. Kemudian ya hampir bisa dipastikan keseluruhan itu pasti ada landasan akademiknya, jadi seperti halnya penggunaan aplikasi penginputan data, apa saja yang dilakukan itu sebenarnya ada landasan akademiknya, seperti itu. Hanya saja setelah dilaksanakan, setelah turun dijalankan, kita bisa terjadi bias. Kita itu menyimpang dari substansi yang ada, substansi akademik yang ada. Nah itu kadang terjadi di dalam kebijakan, kebijakannya itu didasari oleh hasil penelitian landasan akademik, tapi setelah dilaksanakan itu tidak kena intinya substansinya tidak kena, justru menjadi masalah kemana-mana. Nah di sini ada, tetapi ada fakta-fakta yang menegaskan fakta-fakta yang terjadi. Jadi kebijakannya berbasis pada bukti ilmiah. Nah ini ilmiah karena juga ada proses proses ilmiah ya, berbasis bukti faktual. Itu saya baca-baca artikel cara fogging yang tepat itu di halo.com. Nah di situ kan situs ini ya, ilmu kesehatan ya di situ. Nah kita kan perlu, jadi yang muncul di dalam musyawarah itu argumen-argumen, bukan opini-opini. Kalau argumen ada data faktualnya, kalau opini nggak ada landasannya. Jadi perlu kemudian kita membuat argumen-argumen. Nah itu berdasarkan seperti itu karena ada data bahwa terjadi surplus atau produksi yang sangat meningkat terkait dengan hasil udang misalnya. Jadi saking banyaknya itu nilai-nilai yang selama ini sudah kita tahu. Tapi caranya bagaimana? Selama ini kebijakan kita seperti apa? Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Badrudin, kebijakan kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh opini, persepsi. Oh kayaknya besok harus begini. Nah, kalaupun ada data,
data itu biasanya bias konfirmasi namanya Bapak Ibu. Apa itu bias konfirmasi? Datanya tidak digunakan keseluruhan, tapi hanya digunakan untuk membenarkan persepsi yang sudah dibangun. Nah, tadi ada kalimat data. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu data primer, data sekunder. Kira-kira itu ada penjelasan di bawah yang saya tampilkan. Data primer itu dikumpulkan sendiri dan langsung oleh peneliti. Contohnya kira-kira seperti apa data primer itu? Itu ada lubang peluru, begitu ada untuk mengetahui bukti, menganalisis atau membuat argumen tentang bukti. Nah, ini bisa agak terang dikit loh. Nah, itu negara tidak bisa menjamin pelayanan publiknya, karena juga di sana kan pelayanan publik negaranya tidak hanya soal kesehatan ya, tapi juga hunian. Mungkin Bapak Ibu tahunya, mungkin kita juga sama-sama tahunya di sana itu punya rumah pribadi itu mahal sekali. Kalau ingin rumah murah di apartemen. Nah, salah satu kebijakan itu untuk mengantisipasi masalah ini dulunya. Tapi di tahun 1980 dilihat piramida penduduknya ternyata masyarakat di sana jangankan punya dua, punya satu aja enggak. Ya. Itu ini belum terselesaikan sampai sekarang. Karena memang di sana beban biaya hidupnya sangat mahal, kerjanya juga sangat panjang, jam kerjanya sangat panjang. Rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, kemudian masuk ke penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis sampai menjadi dokumen rancangan RKP Desa. Coba next lagi. Nah, kira-kira ini saya ambil dari draft rancangan RPJM Desa. Seperti ini ya kira-kira ini, pakai Excel gini. Nah, evidence tadi itu Bapak Ibu masuknya di data existing tahun sekian. Jadi selama ini kalau misalnya input borangnya ini yang lain-lain kan seperti rencana kegiatan, mendukung SDGs desa nomor berapa dan sebagainya, ini kan bisa dihentikan dalam musdes. Tetapi yang kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang ditulis dalam bentuk opini saja karena perkiraan biar itu kesalahannya di sini. Oh, dulu itu kurang di sini. Biasanya basisnya opini, bukan evidence. Itu di kolom bagian data existing tahun sebelumnya. Biasanya kan gitu kalau bikin RPJM Des analisa strategisnya adalah dengan melihat apa yang terjadi di masa lalu dan perlu kita perbaiki di RPJM yang hari ini. Nah, biasanya itu yang seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Badrudin, yaitu pakai opini, atau kalaupun pakai datanya itu ya bias konfirmasi tadi. Juga tentang SDGs desa. Tapi masalahnya pengalaman pribadi saya sebagai pengajar, ketika kami ingin membahas tentang data-data SDGs di desa yang kami ajar, itu biasanya tidak bisa dibuka dan kami tidak bisa melihat data penduduk miskinnya berapa, data migrasi internasionalnya berapa, TKW-nya berapa dan sebagainya. Karena dari desa sendiri itu habis input, kemudian dari aplikasinya sudah